Ya, nama saya Andi Aulia Rahman, Ketua BEM Universitas Indonesia periode 2015. Hari ini BEM UI menyelenggarakan satu diskusi yang kita buka untuk umum, di mana diskusi ini sebenarnya mengangkat tema selamatkan Indonesia dari pemberantasan korupsi. Dan hari ini sebenarnya diskusinya mengangkat tema untuk memberikan perspektif kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya agenda pemberantasan korupsi untuk beberapa tahun mendatang seperti itu. Dan pembicara yang hadir sebenarnya ada Bang Taufik Basari. Bang Taufik Basari adalah aktivis anti korupsi, kemudian juga saya sendiri mewakili kepentingan mahasiswa, dan juga pembicara terakhir adalah Bang Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK Nonaktif. Oke, saya Taufik Basari, pegiat anti korupsi dan pengajar di Filsafat UI. Hari ini saya menghadiri acara diskusi publik yang diadakan oleh BEM UI dengan tema Kita Bersuara. Hari ini kami yang berbicara adalah saya sendiri, kemudian Mas Bambang Wijoyanto, dan sedianya Pak Imam Prasojo juga akan hadir namun berhalangan. Yang ingin kita sampaikan adalah kita ingin mengajak seluruh sivitas akademik UI untuk melihat permasalahan yang terjadi pada saat ini di Indonesia sebagai satu keadaan yang darurat. Kita sedang berada di dalam darurat korupsi. Kenapa? Karena dari rangkaian peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang memperlemah pemberantasan korupsi, termasuk juga memperlemah KPK. Dan ketika itu terjadi, ketika hukum dipermainkan, ketika hukum dijadikan alat untuk melemahkan pemberantasan korupsi, maka sebagai orang-orang yang berpikir di dalam dunia kampus tidak bisa diam begitu saja. Ya, kita harus melawan segala hal yang memang bertentangan dengan intelektualitas kita yang selama ini kita pelajari di kampus, bagaimana hukum harusnya berjalan, bagaimana politik harusnya berjalan. Jika itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita usung, maka kita harus bergerak untuk mengembalikannya ke jalan yang lurus dan benar. 3 dekade Republik ini dikuasai oleh rezim otoritarian Orde Baru. Kita sudah lagi lupa untuk mendiskusikan apa yang namanya oligarki sistem oligarki. Sekarang sistem oligarki secara diam-diam tapi bertahap dan sengaja membangun sistemnya kembali. Dan dia mampu beradaptasi dengan governance reform yang sedang dibangun dan sistem penegakan hukum. Anda tahu ketika sistem oligarki ini bersekutu dengan lembaga penegakan hukum di daerah Afrika, itu menghancurkan negara. Hati-hati. Sistem oligarki ini adalah satu sistem di mana ada persekutuan antara konglomerasi hitam, birokrasi nakal, dan elit partai yang tidak amanah. Dia menguasai sumber daya publik. Dengan penguasaan itu dia mengenerate revenue. Dengan revenue itu dia memperluas lagi kekuatan politiknya. Dengan perluasan kekuatan politik itu dia akan memperluas basis untuk menguasai sumber-sumber daya publik yang lain. Anda kaji sekarang, apakah fakta dan fenomena itu sedang terjadi atau tidak pada hari ini? Saya sekarang sudah mulai menggunakan istilah lagi oligarki. Dan oligarki politik ini akan bersekutu dengan kartel yang menguasai sumber-sumber daya. Dan kalau ini terjadi, maka sempurnalah kegelapan itu. Dan Anda nanti selesai sekolah menjadi agent-agent dari kuasa kegelapan itu. Akan memperkuat oligarki, sistem kartel. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Kenapa itu disebut dengan darurat korupsi? 3 penutup terakhir, saya mau sebut satu, betapa mirisnya dan kita harus nangis. Saya pernah bilang sama teman-teman, hari ini teman-teman kita nggak punya peta Indonesia. Karena peta hutan beda dengan peta perkebunan, beda dengan peta SDM, beda dengan petanya pertanahan. Kita nggak punya peta. Bagaimana Anda mau menguasai Indonesia kalau petanya nggak tahu? Pantesan jumlah pulaunya salah dihitungnya. Nggak punya peta. 70 tahun Republik ini berdiri, peta kita belum punya.
Tapi insya Allah sih sebenarnya 2-3 bulan lagi akan ada peta itu. Sekarang ada peta yang 150.000. Saya udah mulai dapat di kantor. Jadi udah, tapi kita nggak punya peta. Dan itu implikasi hukumnya dahsyat dengan peta itu. Saya nggak bisa nuduh Anda menjadi pencuri hutan, illegal logging, kalau kemudian data yang dipakai itu bukan petanya kehutanan, petanya BPN. Nggak bisa, bos. 1 milimeter di atas peta itu sekian kilometer. Pantesan aja Edelin Lewis itu bebas gitu kasus di Medan. Ini luar biasa itu statement. Jadi kita belum punya. Terus kedua, kalau sistem oligarki itu ketemu dengan sistem kartel, itu yang menjadi penyebab biaya politik itu mahal. Makanya sekarang satu usulannya adalah, sudahlah partai itu dikasih aja dana dari APBN supaya dia tidak mencuri lagi, diduga mencuri. Dengan begitu kita bisa kontrol semua keuangannya itu. Agak mengerikan itu. Dan kalau kemudian universitas menjadi satu lembaga yang terpisah dari fakta, dari fenomena, dari segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan cita-cita kemerdekaan ini, dahsyat. Kita ini orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Coba lihat alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Ujung dari semua proses itu apa sih? Ujung dari semua proses itu ingin mewujudkan kesejahteraan dan ingin mewujudkan keadilan sosial, dan persis itu semuanya yang tidak ada. Untuk apa kita bernegara, dan untuk apa para republik awal itu, pendiri-pendirinya itu dengan apa? Idiomnya merdeka atau mati. Udah merdeka mati pula dia, dan sekarang kita nggak akan mewariskan itu. Bagian terakhir statement saya adalah, teman-teman, lacak sejarah Indonesia, lacak pergerakan Indonesia modern. Tidak ada, Allah dicatat, sejarah pergerakan dan perubahan di Indonesia tanpa keterlibatan anak-anak muda. Tidak ada. Coba Anda lacak semuanya. Kita mulai. Orde Baru ditumbangkan. Siapa yang menumbangkan dia? Bukan orang-orang tua. Bukan penanya para pejabat atau para wartawan. Bukan. Tapi anak-anak muda yang bergerak. Itu menghancurkan kelaliman yang sempurna itu. Anak-anak muda ini. 1974, 1978, semuanya pergerakan mahasiswa. 1945, coba Anda cek. Hampir sebagian besar tokoh-tokoh yang hadir dan memproklamirkan Indonesia tidak ada yang berusia di atas 30 tahun. Mulai dari Tan Malaka, Soekarno, Hatta, umurnya semua di bawah 30 tahun, 27, 28, SK Trimurti. Nggak ada yang jenggotan kayak gini, nggak ada. Serius, nggak ada. Semuanya yang melakukan pergerakan itu adalah anak-anak muda. Indonesia modern mengatakan mimpi mengenai Indonesia 1928, apa itu diimpikan oleh orang-orang tua? Tidak. Anak-anak muda lah yang bergerak membangun Indonesia modern dengan cita-cita kelak suatu saat akan ada sebuah negara yang namanya Indonesia 1928. Dan itu dimulai dari 1908 Budi Utomo, 1912, 1921, 1926. Sejarah membuktikan itu. Kita ingin menulis kembali sejarah itu. Di ruangan ini, anak-anak muda ini sekarang harus sepakat untuk menulis sejarah lagi. Kita tidak mau, cukup sudah 70 tahun, 7 dekade kita miskin dan dimiskinkan. Apakah kita mau seperti itu terus? Ya. Ya, memang tidak, cuma bagaimana caranya. Saya mau berhenti di situ. Bagaimana caranya saya akan serahkan kepada Taufik Basari. Ya, kalau perlu advice, boleh tanya ke saya. Bagaimana caranya? Saya kebetulan hidup dalam 3 periode yang luar biasa sekali. Ketika saya masuk di LBH tahun 84, itu situasi awal. Pergerakan luar biasa sekali. Kasus Priok pertama kali saya harus tangani. Orang-orang belum tahu Papua, saya pergi ke Papua 1986. Wah, itu dahsyat lagi Papua itu. Begitu mau transisi demokratik 1998, saya dipanggil Bang Buyung 93, 95 saya gantiin posisi Bang Buyung, 98 mulai pergerakan di sini. Jadi saya merasa bersyukur, mudah-mudahan saya masih bisa ikut bersama teman-teman untuk membangun Indonesia bersih.
melalui ruangan ini, dan ada lebih dari 100 orang anak muda. Inilah yang nanti akan menggetarkan dunia dan menggetarkan ars di sana. Kalau Anda percaya itu. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.